Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Haleluya, luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Yang luar biasa, saya undang bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan, kami bawa pujian. Kami membawa hati kami beri pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Mulia segala bangsa
Sungguh Kaulah Raja kami yang mulia. Kami naikkan pujian syukur kami kehadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes. Amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan pada pagi hari ini saudara? Amin. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Kami mau beri pujian yang terbaik Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat, segala bahasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Kami beri puji, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab Dia telah bangkit dari maut. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak. Mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dicurahkan. Sorai kemenangan. Kami beri puji, amin. Kami beri hormat Tuhan. Kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Tuhan terangku, Tuhan terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut. Tuhan pelindungku, keselamatanku, Dia bangkit dari maut dan hidup selamanya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Kami memuji, mari memuji, Allah yang hidup, Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Anak Domba Allah memerintah selamanya. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Karena Dia yang hebat. Amin. Allah yang luar biasa. Mari kita nyanyikan betapa hebat kekuatannya, betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena Tuhan
Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Tuhan kau luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Amin ya. Yes, haleluya. Sungguh dia Tuhan kita yang hebat, amin saudara. Amin. Sekali lagi, mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat Tuhan, betapa hebat, Allah yang luar biasa, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Untuk luar biasa Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Amin. Sungguh kau luar biasa Tuhan. Dan kami mau persiapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan, untuk masuk dia kehadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, jadikan kami tempat kediaman-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ubah hati kami ya Roh Kudus. Ajar kami berjalan sesuai kehendak.
jadikanku tempat kediamanmu, jadikanku alat kasihmu, dan biarkan rohmu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku, jadikanku Tuhan, jadikanku tempat kediamanmu, jadikanku alat kasihmu, dan biarkan rohmu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku, Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, jadikanku tempat kediaman-Mu, jadikanku alat kasihmu, dan biarkan rohmu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku, jadikanku tempat kediaman-Mu, jadikanku alat kasihmu, dan biarkan rohmu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku, Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawa kami berjalan Tuhan seturut kehendak-Mu, ya Yesus. Jamah bibir hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Haleluya Yesus. Roh Kudus, ubahkan
kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap hal itu Tuhan kami boleh semakin dibentuk serupa dengan Kau lebih lagi Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan sebagian Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Kita beri yang terbaik di dalam persembahan kita, lalu sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita semua, amin. Ya, jangan ada yang ngantuk ya. Kita mau berdoa nanti sebentar ya, kita tunggu dulu yang masih mempersembahkan. Haleluya, jadi sedikit informasi sambil nunggu. Kemarin ini ketika kita ibadah Jumat Agung dan Paskah, di Jumat Agung itu ada 8 orang baru yang datang ke tempat ini ya. Yang 3 itu sudah bergereja, tapi yang 5 belum. Ya, jadi ada 5 jiwa baru waktu Jumat Agung. Lalu pada waktu Paskah di Youth, Paskah sore hari itu ada 8 orang baru, 3 usia youth, yang 5 usia teens. Jadi ada berapa semua saudara? Ada berapa semua? 13 ya, 13. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan terus kirimkan orang-orang baru ke tempat ini. Ya, ada yang lewat teman sekolah, ada yang lewat berbagai macam lah. Ya, cara Tuhan kirimkan jiwa ke tempat ini. Artinya Tuhan percayakan kepada jemaat di tempat ini untuk menerima, melayani dan hidup bersama-sama dengan orang-orang baru. Amin semuanya. Haleluya. Yuk kita siapkan diri untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, berfirmanlah bagi kami supaya kami lebih lagi mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu dan boleh jadi pelaku atas kehendak-Mu. Supaya hidup kami ini berguna bagi-Mu dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami lewat firman Tuhan, terangi hati dan pikiran kami oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Sehingga betul-betul Engkau punya tempat di dalam hidup kami untuk membimbing, membentuk, bahkan membongkar dan mengubahkan hidup kami. Inilah kami, inilah hati kami. Kami beri hati yang terbaik, hati yang lembut, hati yang mau dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, saudaraku, hari ini kita mau belajar lebih jauh tentang bejana. Judul hari ini adalah bejana untuk kepentingan Bapa. Ada banyak bejana yang orang buat ya, apalagi tukang periuk itu memang ahlinya membuat bejana-bejana. Nah, ini menjadi satu ilustrasi untuk kita orang percaya. Apakah saudara mau menjadi bagian untuk memuliakan Tuhan? Amin. Dalam hidup ini tinggal persoalannya nanti berapa persen dari hidup kita mau berikan, kita mau persembahkan untuk kepentingan Bapa, untuk kepentingan kerajaannya ya.
Yuk kita mulai lihat dari slide kita yang pertama. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Ini satu teguran, satu pembukaan ya apa yang Rasul Paulus katakan pada jemaat di Filipi. Ada banyak orang, ada banyak kegiatan, ada banyak anak-anak Tuhan, ada murid-murid Tuhan. Tapi kesimpulan ini disampaikan dengan tegas oleh Rasul Paulus. Dia katakan sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus. Saudara kita di sini sekarang ini. Contoh saja kalau kita datang ibadah, kita sedang cari kepentingan siapa? Kenapa kamu ibadah? Ya supaya sukacitalah hati gue. Kenapa kamu ibadah? Ya supaya diberkati sama Tuhan. Ngapain kamu minggu ibadah? Supaya Tuhan gak lupa sama gue, supaya dia perlindungannya selalu ada, pemeliharaannya selalu ada. Kebaikannya selalu ada, pengampunannya selalu ada. Kalau kita lihat perkataan-perkataan seperti itu, jawaban seperti itu buat kepentingan siapa kita datang ibadah? Diri sendiri. Makanya teguran ini datang kepada umat Tuhan. Ini bukan teguran buat orang dunia, tapi teguran buat umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau datang ibadah, kalau engkau melayani, buat kepentingan siapa? Dan itu masing-masing kita harus jawab. Kalau kita melayani buat kepentingan aja, apa? Kenapa kamu melayani? Ya supaya adalah kegiatan saya daripada nganggur, ngelamun di rumah. Kenapa kamu melayani? Ya lumayanlah ada tambahan-tambahan. Bisa beli ini, bisa beli itu. Kenapa kamu melayani? Kalau nggak melayani saya nggak dikenal. Kalau melayani apalagi kalau di panggung kan kelihatan. Orang bisa lihat kemampuan saya, kemampuannya keluar semua, nggak tersimpan di hati. Nah kalau melayani tujuannya seperti itu sedang melayani untuk kepentingan siapa? Diri sendiri dan diri sendiri. Ini yang Rasul Paulus dengan tegas mengatakan sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Atas nama apapun, atas nama ibadah, atas nama melayani. Oh saudaraku, biarlah hari ini teguran ini juga datang kepada kita. Kalau ada kita yang lupa ibadah itu cari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Betul saudara? Tujuan ibadah itu menyenangkan Tuhan. Makanya kita puji Dia dalam segala keadaan. Baik senang, baik susah, ketika ibadah kita sorak-sorai, kita ceritakan kemenangan, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Itu semua buat Tuhan. Kita dengar firman Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati sendiri. Kalau nyenangin hati sendiri ya tergantung yang khotbah siapa dulu. Nah kalau ini gue demen nih gue nih kalau dia nih. Kalau itu gue gak demen. Oh saudara kalau kayak gitu kita datang ibadah bukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu balik lagi menyenangkan diri kita sendiri. Salah besar. Nah dalam hal ini biarlah hari ini kita semua kalau ada salah ya bertobat. Amin. Jangan keraskan hati. Amin. Jadi kembali ini teguran buat jemaat, buat pelayan-pelayan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita berjalan di jalan Tuhan dalam ibadah kita atau mungkin dalam perenungan firman di rumah. Kenapa renungkan firman? Ya supaya gue pintar. Kalau gue pintar ntar di Komsel ada debat gue bisa menang debatnya. Kalau enggak gue kalah terus tuh sama dia, makanya gue baca firman sama juga itu juga kepentingan sendiri. Jadi ketika kita berjalan di jalan Tuhan, seringkali kepentingan sendiri menjadi penghalangnya. Betul saudaraku? Kita mau melayani kalau omongannya enak.
kalau omongannya itu meninggikan saya, menghargai saya. Jangan lupa dia bilang terima kasih. Sekali aja lu gak bilang terima kasih, gue kagak mau pelayanan. Itu tuh kepentingan diri sendiri. Coba kalau menegur, negur yang baik ngomongnya. Kalau negur yang nyelekit, bikin gue tersinggung, gue kagak mau. Itu juga kepentingan diri sendiri, saudara-saudara. Kalau mau melayani, melayani aja tanpa syarat. Karena mau menyenangkan Tuhan, amin. Kalau mau ibadah, ibadah saja. Supaya Tuhan disenangkan, kita agungkan dia tanpa kita memberikan persyaratan. WL-nya mesti begini, tim musiknya mesti begitu, ruangannya mesti begini, koordinator ibadahnya harus begitu. Wah, kita sudah melenceng kalau seperti itu. Jadi hari ini mari sama-sama kita koreksi diri kita sendiri. Ya, biarkan Roh Kudus menerangi hati kita. Kalau ada dari firman Tuhan hari ini menegur kita, saya mau kasih tahu. Jangan merasa terintimidasi oleh firman. Itu firman kemarin mengintimidasi gue. Saya heran, kok ada firman mengintimidasi kamu? Yang mengintimidasi itu siapa? Siapa yang suka mengintimidasi anak-anak Tuhan? Iblis. Jadi kalau dengar firman Tuhan hatimu terintimidasi, katakan, hei iblis pergi. Darah Yesus. Amin. Amin. Firman itu mungkin menegur kita. Kalau hati kita lembut, teguran itu sangat bermanfaat. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Jadi pertanyaannya di slide pertama ini adalah kepentingan siapa sih yang kita mau utamakan, saudara-saudara? Di dalam kita iring Tuhan, di dalam kita beribadah, baik umum, komisi, komsel, atau di dalam jam doa, atau di dalam jam-jam pelayanan. Kepentingan siapa yang kita mau utamakan? Kepentingan Tuhan. Dialah yang utama dan terutama. Maka kita semua diajar kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiran kita, jiwa kita. Nah, kita harus kembali, ini ayat-ayat yang sudah konservatif ya, ayat-ayat yang kayaknya udah dari zaman gue kecil deh tuh ayat di sounding terus. Tapi hari ini ayat itu perlu kembali mengisi hati kita. Utamakan dia, utamakan dia. Haleluya. Amin. Berikutnya Lukas 9 ayat 62. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan mau bilang kalau mau ikut Yesus, ini di ayat-ayatnya sebelumnya saudaraku, Yesus berkata ikutlah aku, ikutlah aku. Dia panggil murid-murid, dia panggil murid-murid. Tapi murid-murid ini ada yang oke Tuhan aku ikut dengan gembira. Tapi ada murid-murid yang banyak alasan. Ya, calon murid yang banyak alasan. Termasuk salah satunya yang di sini. Ya, berkata, Tuhan guru atau Tuhan biarkan saya pamitan dulu sama keluarga di rumah. Atau ada yang bilang, biarkan saya nanti menguburkan dulu orang tua saya. Bukan orang tuanya udah di rumah duka, belum itu saudaraku. Nanti dah, istilahnya begini, nanti dah kalau bapak saya udah meninggal, saya baru mau ikut engkau Tuhan di dalam pekerjaan kerajaan-Mu. Tapi Yesus dengan tegas berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah saudara, panggilan di dalam kerajaan Allah adalah panggilan kita semua. Ketika kita menjadi percaya, Tuhan pindahkan kita dari gelap kepada terangnya. Dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Tuhan. Semua kita dipanggil sama untuk ada di dalam kerajaannya. Tapi Tuhan tegaskan, kalau engkau mau berguna buat kerajaan Allah. Kalau engkau mau menjadi orang yang bermanfaat buat kerajaan Allah. Biarlah jangan banyak alasan. Amin. Amin. Biarlah jangan banyak alasan.
Nah, alasannya kebanyakan adalah soal kesibukan. Yang mau apa ini? Mau pamit dulu, mau ngubur dulu, mau apa dulu. Aduh, masih repot gitu, saudaraku ya. Ini persoalan kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan saya, dengan setiap kita. Urusan kerajaan Allah. Di mana Tuhan katakan biar kerajaan Allah ini diberitakan kemana-mana. Biar kerajaan Allah ini disebar luaskan. Biar kerajaan Allah ini terus disaksikan dan disaksikan. Siapa yang punya tugas untuk kerajaan Allah ini? Siapa saudara? Siapa? Kita. Siapa? Kita. Lebih lagi kita katakan saya. Boleh tangannya di dada. Siapa yang dipanggil Tuhan untuk kerajaan Allah? Saya. Kita. Tapi Tuhan bilang, jangan kebanyakan kesibukan. Jangan kebanyakan kesibukan. Sehingga engkau tidak bisa mengutamakan hal kerajaan Allah. Kalau engkau enggak bisa utamakan kerajaan Allah, engkau enggak layak. Kalau Yesus bilang kamu enggak layak buat kerajaan Allah, saudara senang? Ih syukur, gua enggak layak. Syukur, bagus. Begitu saudaraku? Apa yang saudara akan rasakan kalau Tuhan bilang engkau enggak layak buat kerajaanku? Kira-kira perasaan kita gimana? Senang apa sedih? Sedihlah. Aduh Tuhan Yesus enggak pilih saya. Sedihlah. Sekarang persoalannya kita layak enggak buat kerajaan Allah? Hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, tahun ini, 2023, layak enggak kita buat kerajaan Allah? Artinya, apakah kita mau memikirkan kepentingan Tuhan, kepentingan Kristus, bukan kepentingan diri sendiri melulu. Saudaraku dari lahir sampai mati, kepentingan diri sendiri enggak pernah ada stopnya, betul? Betul enggak? Betul. Tuhan juga tahu murid-muridku yang masih ada di dunia, dari awal sampai akhir enggak ada berhentinya dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Rasul Paulus juga tahu dan ngerasain karena dia juga sama kayak kita manusia, merasakan. Yesus juga bisa merasakan betapa orang-orang di bumi ini penuh dengan kepentingannya sendiri. Tapi kan Yesus datang dengan kerajaan Allah. Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dan lewat pengajaran, lewat teladan, lewat apa yang diteruskan kepada Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Kita mengerti, oke, ada kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri. Tapi ingat, kita orang kerajaan Allah. Kita bukan orang kerajaan kegelapan. Berarti ada kepentingan Allah untuk kerajaannya dan itu sudah diberikan kepada kita menjadi satu kepercayaan. Amin, saudara-saudara. Saudara memahami ini? Amin. Artinya apa saudaraku? Kita mesti sadar nih. Oke, banyak urusan gue. Ini itu. Tapi gue tetap harus memberi porsi yang baik. Bahkan yang terbaik untuk urusan kerajaan Allah. Supaya gue layak. Supaya Yesus melayakkan hidupku. Buat kerajaannya jangan sampai Yesus tolak aku. Cuman selamat doang. Tapi enggak bermanfaat buat kerajaannya. Amin saudara-saudara. Ini harus kita renungkan. Dicek juga sekarang udah umur berapa. Kira-kira umur bakal sampai berapa? Ya kagak tahu juga kita umurnya sampai berapa.
Anak muda juga nggak bisa ongkang-ongkang kaki. Wah sih lama gue, ke 70 aja gue masih lama. Ya kecuali itu tuh ibu-ibu yang udah pada 70 tahun kayaknya udah deket. Nggak bisa juga anak muda ngomong begitu, ya kan? Nggak bisa, udah ada contohnya. Saudara kita almarhum Niko, 25 tahun dipanggil pulang. Betul anak-anak muda? Ya. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Jadi hari ini saudaraku betul-betul pertimbangkan ini baik-baik. Karena ini adalah masalah yang kekal. Ini bukan masalah karir kita di kantor. Yang cuma 5 tahun, 10 tahun itu aja kita bisa berpikir keras. Gimana nih supaya gue jangan didepak nih. Supaya gue jangan kena PHK nih. Gue harus yang terbaik, harus yang begini, harus yang begitu. Itu baru urusan yang 5-10 tahun kita bisa seperti itu berpikirnya. Apalagi untuk urusan yang kekal, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Oke, berikutnya. Kita baca berikutnya. Yeremia 18 ayat 4, 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapa Sorgawi bagaikan seorang tukang periuk. Bapa Sorgawi itu yang menentukan hidup kita. Mau dijadikan apa, mau diberikan karunia apa. Itu semua anugerah dari Bapa yang adalah pencipta. Amin. Amin. Jadi kita ini ciptaan, jangan pernah lupa. Kita ada di bumi, kita ini ciptaan. Namanya ciptaan itu tergantung pencipta. Pencipta menciptakan kita untuk apa? Jadi kita ini bagaikan bejana yang rusak. Oleh karena dosa, oleh karena sifat-sifat kedagingan, oleh karena keduniawian, kita adalah bejana yang rusak. Tetapi tukang periuk itu, puji Tuhan, memberikan perhatian kepada hidup kita ini, amin saudaraku. Makanya kita diselamatkan, amin. Kita terima karya salib Tuhan. Tuhan telah mati dan bangkit untuk kita dan memberikan rohnya di dalam kita. Ketika kita jadi percaya, maka mulailah pekerjaan roh Tuhan dalam hidup kita. Kita yang rusak akan Dia buat menjadi sesuatu yang baru. Dia akan mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik? Menurut pada pemandangan siapa? Pemandangan yang tukang periuk atau pemandangan periuknya? Pemandangan Tuhan atau pemandangan kita. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, termasuk kalau kita punya anak, punya keluarga, kita perlu mengingatkan mereka. Ingat ya, kita hidup di dunia ini enggak ujuk-ujuk loh. Terus hiduplah semau-maumu, enggak. Jangan lupa kita ada di dunia ini, kita ini ciptaan. Dan ada pencipta yang mencipta kita. Jadi kalau mau jalani hidup dengan sukses, bukan apa yang sukses menurut pemandanganku. Bukan apa yang bagus menurut pemandanganku. Tapi apa yang bagus, apa sukses itu menurut pemandangannya Sang Pencipta. Amin. Maka kita hidup nih saudaraku, punya banyak urusan. Siapa yang ngatur urusan-urusan itu? Siapa yang menentukan? Gue hidupnya mau begini, urusannya ini. Tiap hari gue gini. Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Kalau kita ngerti kita punya pencipta, yang ngatur kehidupan kita, bukannya kita. Amin. Seperti Yesus bilang, ayo ikut aku. Yesus itu punya otoritas, dia yang atur. Sekarang ikut aku. Tapi orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang ngerti, gue dipanggil sama Tuhan. Oke Tuhan, saya ikut engkau.
Tapi ada yang punya banyak alasan karena banyak kepentingan yang diatur sendiri. Oh, saya belum waktunya. Belum waktunya Tuhan. Saya masih harus begini dulu. Berapa banyak manusia yang kurang sadar kalau dirinya adalah ciptaan. Dan yang paling tahu ketepatan di dalam hidupnya adalah pencipta. Seperti tukang bejana saudaraku. Kapan dia harus bawa tanah liat dengan tanah liat yang siap untuk dibentuk. Tukang periuk yang tahu. Oh ini tanah liatnya sudah standar nih. Udah bisa aku bentuk. Enggak perlu dijemur lagi, enggak perlu ditambah air lagi. Atau enggak perlu ditambah bahan mentahnya lagi. Supaya cocok untuk bisa dibentuk. Itu tukangnya yang menentukan. Lalu dia bawa ke pelarikan, lalu dia bentuk. Mau dibentuknya jadi apa? Itu tergantung tanah liat apa tergantung pembuat? Tergantung pembuat dia mau bikin apa. Mau bikin besar, bikin kecil, bentuknya langsing atau bentuknya gemuk atau apa. Itu tergantung dia, bukan tergantung kita. Lalu mau berapa putaran, itu juga bukan tergantung tanah liat itu. Mau dibakarnya kapan, juga bukan tergantung si tanah liat itu. Jadi agenda untuk membuat satu bentuk yang bagus sehingga bisa dipakai, itu semua agenda yang di atas. Agenda Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Saya mau kasih tahu begini, kalau engkau pengen punya duit banyak, engkau usaha cari duit banyak-banyak. Dari pagi sampai tengah malam, sampai pagi sampai tengah malam, banting tulang puluhan tahun. Saya mau bilang, kalau bukan itu rencana Tuhan dalam hidupmu, tidak akan terjadi apa-apa. Benar gak? Benar gak? Saudara, jangan lupa, kita ini ciptaan, dibentuk oleh tangan Tuhan. Bukannya kita enggak boleh punya agenda untuk urusan kita. Perlu. Jam makan, jam berapa, jam tidur, jam istirahat, jam bergaul. Perlu. Tetapi saudaraku kita harus ingat otoritasnya itu ada pada Tuhan. Bukan kita seenak-enak diri kita ngatur sendiri. Kepedean, over pede, atur diri sendiri. Enggak bisa. Untuk hidup sehari-hari enggak bisa, kita harus terus beri peluang. Kalau Tuhan bicara sesuatu, Tuhan mau kita lakukan sesuatu, kita harus siap. Betul? Betul? Mungkin ada saudara pulang kerja udah capek nih malam. Oh tapi saya akan pelayanan. Berarti saya harus ke gereja, saya harus latihan. Ya datang latihan. Ya sediakan waktu. Kemarin ini ada satu bapak cerita sama saya. Ketemu sama teman cerita ada temennya sakit. Gimana? Kan itu bisa macam-macam responnya. Oh gitu ya? Boleh dah. Apalagi kalau ada dorongan di hati. Roh Kudus bicara, ayo datangin itu. Ayo doain itu. Tapi kan kita juga bisa bilang, Tuhan saya lagi repot, belum ngurusin itu di rumah, ada orang datang mau ngeberes-beres rumah, belum lagi ini, belum lagi itu. Itu ada dorongan seperti itu di hati, bisa kita lewatin. Betul gak saudaraku? Cuek aja. Padahal di hati, aduh kayaknya iya nih gue mesti ini. Tapi sulit diintervensi oleh Tuhan. Kita harus sadar, kalau kita memang mau layak bagi kerajaan Allah, selalu dalam tiap-tiap hari hidup kita siap diintervensi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bicara, ayo ikut aku mau layani seseorang, kita harus selalu siap berkata, baik Roh Kudus, aku siap ikut. Tapi tinggalin, ada acara, tinggalin. Kalau memang Roh Kudus suruh, sekarang juga ikut, cepat tinggalin. Buat saya, buat saudara-saudara semua, saudaraku, kita punya panggilan yang sama. Kadang-kadang saudara gitu
Ya, saya sendiri saudaraku, itu Roh Kudus betul-betul hari ini, jangan lewat hari ini. Nah, kalau Roh Kudus sudah bilang begitu, saya langsung, waduh saya mesti sediain waktu nih, mau kemana? Nah, kadang-kadang saya diingetin ke rumah satu jemaat, itu saya harus langsung sediakan waktu dan pergi. Karena kalau saya terlambat tidak ikuti, bisa-bisa sudah terjadi sesuatu. Dan betul saja, saya harus datang ke rumah jemaat, kita doakan, setelah itu sorenya pulang ke Firdaus. Coba kalau saya nggak dengerin, lewat, terlambat saya. Begitu juga saudara-saudara. Kalau kita sadar kita ini adalah bejana Tuhan untuk kerajaan Allah, siapkan dirimu. Kapanpun Roh Kudus mengingatkan kita, entah untuk mendoakan seseorang, entah untuk mengunjungi seseorang, entah untuk apapun, siapkan dirimu dan katakan, ya Tuhan, saya siap. Karena Tuhan pun tidak akan melakukan hal-hal yang maksudnya konyol gitu ya. Saya kira enggak, Roh Kudus itu kan sangat berhikmat. Enggak mungkin saudara lagi kerja setengah mati, lagi bikin laporan yang waduh udah dikejar deadline, siang-siang di kantor. Terus Roh Kudus bilang sama saudara, sekarang juga kamu harus pergi. Saya kira Roh Kudus enggak begitu. Enggak akan ya itulah, bukan pribadi yang konyol, bukan. Dia sangat berhikmat, dia tahu kapan sebetulnya kita bisa meluangkan waktu. Amin. Amin. Roh Kudus tahu siapa yang dia akan utus. Jadi kalau Roh Kudus bicara kepada kita, dengarkan. Jangan membantah, jangan beralasan. Maka kita jadi orang yang dipercaya. Sekali kita dengar, besok lagi Roh Kudus akan kasih tahu. Wah, ini bisa mendengar suaraku. Mau mengerjakan yang kusuruh. Kapan waktu Roh Kudus akan bicara lagi dan pakai kita lagi. Itulah baru namanya layak, saudara. Amin. Bukan menurut pemandangan kita, tapi luaskan pemandangan Tuhan yang bekerja. Nah, manusia lahiriah kita ini ada daging ini ya. Dan ada jiwa yang masih lama, cara berpikir yang lama, yang masih susah, cara merasa juga yang masih lama, bisa terlalu peka, bisa juga kurang peka gitu ya. Atau tekad kita yang terlalu kuat juga enggak bagus, terlalu lemah juga enggak bagus. Contoh yang terlalu kuat, enggak tanya Roh Kudus kapan Tuhan saya harus melakukannya. Main grebek aja langsung dijalanin ya, kalau bukan waktunya Tuhan ya juga gagal. Atau yang tekadnya lemah sekali, udah didorong-dorong gak mau, dorong-dorong gak mau, sampai didorong-dorong berapa kali tetap gak mau kerjakan, akhirnya Roh Kudus tinggalkan, enggak pakai lagi dia. Mungkin kita akan bertanya-tanya, dulu kayaknya Roh Kudus suka ngomong sama gue deh. Ini ada kali udah 2-3 tahun gue gak pernah rasa Roh Kudus menggerakkan gue, karena dulu kamu bandel, enggak mau dengar. Nah saudaraku, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita sadar saudaraku ya, kita perlu sadar diri. Kita ini ciptaan Tuhan pencipta. Lalu berikutnya saudara, ayat 6. Ya, 1, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Tuhan ingin berkatakan, aku berdaulat loh terhadap hidupmu. Ya, aku pencipta bukan kamu. Aku yang ciptakan kamu. Aku yang bentuk kamu. Seperti apa yang kurencanakan. Apa kamu pikir aku enggak bisa seperti tukang periuk itu? Tukang periuk itu saudara, kalau ketika dia membentuk, terus ada yang cacat ya. Diapain sama dia? Apakah terus dia akan putar pelarikan itu? Enggak. Begitu cacat bentukannya, dia selesaikan, dia berhenti, lalu dia mungkin lagi. Bentuk yang tadi mungkin udah setengah jadi, tapi cacat.
dia mulai lagi dari awal. Ya, dia banting lagi di situ. Dia mulai lagi bentuk. Itulah apa yang sedang kita pelajari hari-hari ini tentang peremukan. Kita nih bagai bejana yang Tuhan sendiri mau bentuk. Kalau kita rusak saudaraku, Tuhan akan bentuk ulang. Kalau kita membandel, kalau di dalam tanah liat itu ada batu-batu, kekerasan hati, kekerasan cara berpikir, kekerasan kita di dalam meyakini perasaan kita sendiri dan tekad kita sendiri, itu saudaraku akan diulang lagi prosesnya. Dan Tuhan akan bilang, apa kamu pikir aku gak bisa jadi seperti tukang periuk itu? Kamu itu cuma tanah liat di tanganku. Aku bisa bentuk kamu jadi apa aja. Tapi kan kalau kitanya bandel, diulang-ulang terus sama Tuhan gak jadi-jadi, betul ya saudara ya? Nah di sini kita harus ngerti, kita tuh siapa? Kita itu tanah liat di tangan Tuhan. Jadi yang terbaik kalau kita mau jadi bentuk sesuatu dan langsung ada gunanya hidup kita ini, jadi harusnya sikap kita seperti apa? Bisa enggak kita terus kekeh mengeraskan hati? Bisa saudara? Menolong tidak sikap seperti itu? Atau malah merugikan? Kalau kita belajar dari perumpamaan ini, sikap seperti itu sangat merugikan. Sikap keras itu merugikan, ya. Nah, sekarang apakah diri saya sudah diremukkan? Saudaraku, mungkin tidak semua aspek kehidupan kita yang perlu peremukan Tuhan, yang terasa banget ya dalam hidup kita. Ya, tiap-tiap orang tuh ada kelemahannya masing-masing. Ada yang kelemahannya di dalam pikiran yang terlalu rumit, pikiran yang terlalu mengawang-awang, pikiran yang terlalu sempit, mungkin di situ diremukkan Tuhan. Mungkin di perasaan, karena perasaannya sangat bermain, sangat main perasaan. Atau perasaannya justru terlalu miskin, kurang kaya perasaannya. Atau mungkin di tekadnya, atau mungkin urusan uang. Bertahun-tahun hidupnya urusan uang enggak beres-beres. Itu kita saudaraku harus menyadari ya, kalau ada persoalan yang terus berlangsung berpuluh tahun enggak selesai-selesai, seharusnya kita sadar, Tuhan apa sih sebetulnya nih dalam hidupku yang engkau sedang proses. Sampai udah puluhan tahun begini kok enggak beres-beres ya Tuhan. Jangan-jangan sikapku yang salah. Jadi sama Tuhan diremukin lagi, dibanting lagi. Dibikin, diremukin lagi, dibanting lagi, dibikin, gak jadi-jadi. Itu kalau lagi bikin bejana saudaraku kan enggak semuanya salah. Di bagian mananya udah bagus gitu bentuknya, udah bagus. Taunya misalnya di atas ya, di ujung bibir atau mulut bejana itu mungkin di situ yang somplak, ya jelek dan akhirnya harus diremukkan lagi. Hidup kita nih masing-masing punya kelemahan, punya titik lemah. Dan dalam titik lemah itulah Tuhan mau remukan kita. Tinggal masing-masing kita titik lemahnya di mana. Tiap orang itu bisa beda-beda saudaraku. Kenalilah dirimu, kenalilah persoalanmu. Dalam hal apa aku enggak beres-beres Tuhan. Aku enggak menang-menang Tuhan. Berarti hal ini yang aku harus serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan kalau engkau mau meremukkan bidang ini, mau menanggulangi aku dalam perkara ini, tanggulangilah Tuhan sampai tuntas. Amin. Karena kalau tuntas, nah begitu kita dibentuk ulang saudaraku, jadi bagus, berguna. Kita bisa saksi hidupku telah dipulihkan oleh Tuhan dalam bidang apa. Di mana kita punya kelemahan di sana saudara. Dan kita bisa bersaksi bagaimana cara Tuhan membongkar saya. Wah itu satu kesaksian yang luar biasa. Itu terjadi dalam hidup kita.
Jadi hal pembongkaran ini bukan satu aib, bukan. Ini proses yang Tuhan lakukan buat semua anak Tuhan. Amin. Karena kita semua sama-sama bejana saudaraku, sama-sama dalam proses Tuhan. Yang membedakan itu adalah apakah kita ini tanah liat yang bagus, yang siap dibentuk. Kalau bisa mah sekali dibentuk langsung jadi, tapi jarang itu. Biasanya memang perlu proses-proses untuk kita ditanggulangi oleh Tuhan. Enggak apa-apa, Tuhannya sabar. Tuhan itu bukannya tanah liatnya terus sama dia buang. Gue buang deh, gue sebel sama tuh tanah liat. Enggak, Tuhan kita tuh sabar luar biasa. Dia mau bentuk kita berpuluh-puluh tahun hidup kita. Amin, saudaraku. Oke, lanjut ya. Roma. Ya. Kita baca Roma 9 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tuhan mengingatkan kita, emang kamu siapa? Hei manusia, kamu tuh siapa? Kamu itu ciptaan, aku yang ciptakan kamu. Maka kamu bisa membantah Allah. Enggak mau lah diginiin, enggak mau lah digituin. Proteslah untuk kejadian ini, proteslah untuk kejadian itu. Emang kamu siapa? Gitu saudaraku. Coba kalau Tuhan ngomong begitu sama kita, kita pakai agak kaget. Ih, kaget gue. Karena kita manusia suka lupa diri. Kita pikir kita ada di dunia ini ya, karena ujuk-ujuk tahu-tahu gue ada, tahu-tahu gue gede. Enggak saudaraku. Semua ada tangan Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan kita juga nggak bisa mempertanyakan kenapa sih Tuhan aku lahir di dalam keluarga yang seperti ini. Bapaknya si itu, emaknya si itu. Kenapa gue bukan jadi anaknya si itu tuh? Nggak bisa juga. Kenapa otak gue kagak sepintar si itu tuh? Nggak bisa juga. Termasuk kita juga nggak bisa protes dengan kenapa saya punya sifat model begini Tuhan. Jelek bener nih sifat saya nih, mau berubah juga susah bener nih. Gak bisa juga. Semua udah Tuhan tentukan untuk kita menjadi apa? Menjadi siapa? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Amin saudara? Amin. Kita sadar Tuhan itu berdaulat atas hidup kita masing-masing. Jadi enggak ada gunanya kita melawan. Enggak ada gunanya. Enggak ada kebaikannya kalau kita melawan. Ya, malah memperlama proses Tuhan dalam hidup kita. Kita harus ingat Tuhan tuh pengen pakai kita. Tuhan pengen jadikan kita perabot yang mulia. Masih ada yang suka protes sama Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya kok kerjanya dengan bos yang model begini, aduh empet banget nih sama bos model begini nih. Kalau gue jadi bosnya mah aduh, gak bisa, gak bisa. Janganlah kita bersikap begitu. Mempertanyakan mama kita, mempertanyakan adik kita, mempertanyakan koko kita, mempertanyakan segala sesuatu. Itu ndak perlu saudaraku. Ya. Lalu di ayat 21 juga Tuhan mengingatkan tukang periuk ya punya hak atas tanah liatnya. Hidup kita ini haknya siapa? Ini yang kita mesti sadar. Hidup kita ini siapa yang punya hak? Hak diri kita sendiri?
Kemarin kita sudah Paskah, kita sudah tahu, kita telah lunas dibayar. Ada prinsip pertukaran di sana. Kita telah menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Siapa sih yang paling berhak atas hidup kita? Tuhan. Betul? Bukannya dirimu sendiri. Itu makanya tadi saya tanya, siapa yang boleh ngatur hidup kita ini? Seharusnya Tuhan. Jadi saudara mau kerja, mau bisnis, mau sekolah, mau menikah, tanya sama Tuhan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau bukan kehendak-Mu Tuhan, halangi, halangi, halangi. Aku cuma mau kehendak-Mu yang jadi. Itu kalau kita sadar kita milik Tuhan. Kita bukanlah yang paling berkuasa mengatur diri kita sendiri. Dan saya percaya kalau kita sadar sepenuhnya, aku milik-Mu Tuhan. Engkau yang atur agenda hidupku. Kapan saja Engkau intervensi waktuku, aku siap. Kita akan seperti itu. Kita akan seperti itu. Kita akan seperti itu. Jadi banyak kali kita lupa diri. Kita lupa diri. Nah, di ayat 21 saudaraku dikatakan kedaulatan ilahi. Untuk Dia jadikan kita benda seperti apa? Apakah untuk tujuan yang mulia atau benda untuk tujuan yang biasa? Nah, saya lihat dari bahasa aslinya saudaraku, coba ke yang berikutnya. Di gambar ini enggak gitu kelihatan, semoga saudara kelihatan ya. Jadi mulia itu saudaraku, mulia, berharga, dihormati. Artinya ya, tapi yang kurang berharga, kurang mulia itu bahkan sampai menjadi satu cela atau cemar. Jadi Tuhan itu bisa loh. Tuhan itu punya hak loh. Untuk menentukan kita ini dijadikannya perabot yang seperti apa. Apakah perabot yang mulia, yang berharga, yang dihormati, atau perabot yang kurang mulia, cemar dan cela. Contoh, siapa? Perabot yang jadinya kurang mulia, jadinya cemar, jadinya cela. Kalau kita belajar dari kemarin kisah Keluaran, saudaraku, contoh yang paling jelas adalah Firaun. Firaun itu raja. Buat dunia dia dihormati dan dimuliakan. Tapi di hadapan Tuhan dia tidak terhitung sebagai benda perabot yang mulia. Di hadapan Tuhan dia tidak berguna buat kerajaan Allah. Di hadapan Tuhan Firaun itu saudaraku adalah perabot yang penuh cela dan cemar. Siapa perabot yang mulia? Kalau kita ikuti kisah Keluaran sampai dengan nanti selesainya, kita ketemu beberapa tokoh yang luar biasa. Jadi perabot yang mulia. Ada Musa, ada Yosua, ada Kaleb, dan beberapa nama yang lain. Bahkan Rahab, seorang wanita pelacur, seorang sundal, wanita sundal, tapi dimuliakan oleh Tuhan karena dia berbagian di dalam rencana penyelamatan bangsa Israel, bahkan untuk bertarung dengan orang-orang apa itu? Yeriko. Amin, saudaraku. Saudara bisa lihat ya, hidup kita lama cemar sih nggak masalah saudaraku. Lagi hidup lama nih, lagi belum kenal Tuhan Yesus, hidup kita cemar, penuh celah, enggak persoalan, enggak apa-apa. Rahab juga dulunya cemar. Tapi begitu dia mengenal rancangan Tuhan Allah bangsa Israel yang hidup itu, maka dia kemudian diubah Tuhan menjadi perabot yang mulia
buat pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku, hidup saudara dan saya juga. Ketika kita masih belum mengenal Tuhan, masih di dalam kegelapan, mungkin kita ini celak, cemar, penuh aib. Enggak masalah. Yang penting sekarang nih saudaraku, sekarang nih kita udah jadi anak-anak kerajaan. Kita tahu bahwa kita ini ciptaan, bahwa kita milik Tuhan sepenuhnya. Bahwa dialah yang paling berhak mengatur hidup kita. Maka kita melihat hidup kita penuh dengan rela dan sukacita, amin. Siapapun engkau, dimanapun Tuhan tempatkan engkau penuh kerelaan dan sukacita, amin. Dan bagaimana kita luaskan Tuhan membentuk kita menjadi bejana dan perabot yang mulia. Nah, sudah lihat tuh yang di sebelah kiri itu ya, yang kiri ya, kelihatan bagus. Nah, perabot yang model begini taruhnya nggak mungkin di belakang. Perabot yang bagus begitu akan ditaruh di meja makan, di ruang tamu. Betul saudaraku? Tapi yang sebelahnya cobek ditaruhnya di mana? Apa akan ditaruh di ruang tamu? Nggak mungkin. Cobek cocoknya paling bagusnya di dapur. Saudara mau yang mana? Mau yang kiri, mau yang kanan? Kita semua pengennya mau yang kiri. Ya, bagus, dihargai, dihormati, berharga di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting saudara-saudara. Jangan cari penghargaan manusia. Cari penghargaan dari Tuhan. Jadi bejana yang mulia. Tapi untuk ini saudaraku, bukan saja ada kedaulatan Tuhan. Tapi tadi di sebelahnya ada apa saudaraku? Tadi di ayat di atas, coba ulang ke atas satu. Ya, apa sebelahnya kedaulatan ilahi? Perlu ada apa? Kelembutan hati. Bagian Tuhan kedaulatan kuasanya. Bagian kita apa saudaraku? Jangan keras. Jangan kepedean. Jangan susah diajar. Jangan susah dinasehati. Jangan susah ditegur oleh firman Tuhan. Pokoknya kalau firman Tuhan ngomong apa aja dengar. Tangkap, telan. Itu menunjukkan hati kita lembut. Hati yang lembut bagaikan tanah liat yang lembut. Tuhan mau bikin apa juga jadi. Bagus. Maka Tuhan beri tempat yang mulia. Karena enggak ada retak-retaknya. Coba yang keras, hesek. Susah dibentuknya. Begitu bentuknya jadi dilihat lebih dekat, dia retak. Retak sini, retak sono, retak sini, retak sono. Lah kalau retak-retak enggak mungkin Tuhan kasih di tempat yang mulia. Pasti ditaruh di dapur. Di dapur mah enggak kelihatan tamu. Enggak apa-apa retak juga, somplak juga. Betul saudaraku? Ya, saya aja punya tuh apa tuh kayak mangkok udah somplak ujungnya. Tapi karena ditaruh di dapur enggak apa-apa, saya enggak buang. Taruh di dapur, tapi enggak mungkin saya taruh di ruang tamu. Betul saudaraku? Nah, kita nih kalau mau dimuliakan sama Tuhan, dipandang layak di dalam kerajaannya, milikilah hati yang lembut. Buat hati yang lembut juga butuh diproses sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih persoalan ya, yang bikin jengkel, saudara sadari, oh aku dibikin jengkel supaya aku jadi lembut. Saudara dibikin panas hati, sadarilah, oh aku panas hati, ini kan Tuhan lagi bentuk aku supaya aku lembut. Amin, amin, amin. Ayo pahami, ada rancangan Tuhan dalam hidup kita semua. Tuhan mau jadikan kita bejana yang indah sesungguhnya, tapi kembali tergantung kita. Mari miliki kelembutan hati. Mau dibentuk apa aja oleh firman. Jangan ada firman yang kita mau dan firman yang kita tolak.
Itu namanya keras. Itu namanya berbatu. Bukan pribadi yang lembut. Amin semuanya. Haleluya. Amin. Mari tim PW maju ke depan. Oh saudara-saudara, Tuhan pencipta kita sangat mengasihi kita. Pribadi lepas pribadi. Tuhan siap memberikan rancangan yang terbaik. Tapi mari responi dengan kelemah lembutan. Responi dengan hati yang rendah. Hati yang percaya. Musiknya saja boleh dimainkan. Nah saudara-saudara, mari kita gunakan waktu ini. Masing-masing berkontaklah dengan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini aku. Aku sadar aku adalah ciptaan. Aku sadar aku adalah milik-Mu. Bukan lagi milikku sendiri. Sehingga aku memuaskan diri untuk melakukan apa-apa yang aku mau sendiri. Kami sadar Tuhan pagi hari ini, kami milik-Mu. Engkau telah membayar kami lunas. Engkau telah mati bangkit bagi kami dan hidup di dalam kami. Engkaulah penjunan kami. Engkaulah yang membentuk hidup kami. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Teruslah pimpin kami, bimbing kami. Teruslah bekerja di dalam kami. Ubahkan kami. Bentuk kami. Pikiran kami. Perasaan kami. Kehendak kami. Ubahkan ya Tuhan. Seturut dengan pengenalan kami kepadamu. Biarlah hati kami lembut di hadapan-Mu.
Biarlah hati kami rendah di hadapan-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Apapun ya Tuhan perintah-Mu, instruksi-Mu bagi kerajaan Allah. Bagi kerajaan Allah. Ajar kami mau melakukannya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. mengiringmu, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, percayalah di dalam kehidupanmu sehari-hari di rumah, Tuhan sedang bekerja atas hidupmu. Apapun pergumulanmu, Tuhan tidak tinggal diam. Tapi ajakan Tuhan adalah, jadilah lembut, jadilah dengar-dengaran. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang atur, kita tinggal melaksanakan apa yang Tuhan mau kita laksanakan. Selebihnya imanmu bekerja. Imanmu ialah yang bekerja. Maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Luar biasa, Dia tidak tinggalkan kita. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, ini terkait dengan panggilan kita sebagai gereja. Tadi saya sudah sampaikan, ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Ada 13 jiwa yang Tuhan kirim ke tempat ini. Sebagian dari teens, youth, dan bapak muda. Saya percaya Tuhan mau pakai umatnya di tempat ini. Amin. Tuhan mau pakai kita. Siapapun di antara kita yang digerakkan Tuhan untuk datengin orang-orang baru, untuk mendoakan dia atau untuk mengajak dia. Mulai hari ini jadilah pelaku-pelakunya. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya percaya Tuhan akan bawa kita kepada tuaian-tuaian yang matang. Orang-orang yang siap untuk dituai. Yang kedua, saudaraku, ketika orang-orang baru datang ke tempat ini, maukah kita berbagian di dalam melayani mereka, menyambut mereka, menyapa mereka, berbicara dengan mereka, dan mendoakan mereka? Amin, saudara-saudara. Amin. Semuanya berbagian. Lalu yang ketiga, sebentar lagi kita akan ada kelas SPK.
bulan depan, Mei, adalah kelas pemuritan untuk jiwa-jiwa baru. Doamu dibutuhkan, juga berikan dirimu. Siapa? Tuhan mau engkau jadi pemurid, beri dirimu jadi pemurid. Siapa Tuhan mau engkau jadi asisten untuk belajar bagaimana memuridkan, beri dirimu menjadi asisten. Dan siapa yang Tuhan gerakkan jadi peserta untuk dimuridkan, beri dirimu untuk dimuridkan. Biarkan pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan setiap kita siap melangkah mempraktekkan salib Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama, bersepakat. Pertama kita mau berdoa buat bangsa kita. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersepakat, kami minta di dalam nama Yesus, kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas bangsa kami. Mari saat ini kami berdoa buat pemilu yang akan datang. Engkau pilih pemimpin yang takut akan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau pilih Tuhan orang-orang Tuhan yang mengasihi bangsa ini. Segala hal apapun yang tidak berkenan, mari Engkau bukakan, Engkau bongkar Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah Indonesia boleh berdampak bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa buat sekeliling gereja di tempat ini, buat daerah Kapling, buat jiwa-jiwa Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling gereja ini yang belum percaya kepadamu, Tuhan kami rindu, kami percaya Tuhan lawatanmu. Biarlah gereja kami Engkau pakai menjadi saluran berkat, menjadi Tuhan kemuliaan-Mu, menjadi bejana Tuhan bagi orang-orang sekitar sini. Kami rebut setiap jiwa-jiwa di dalam nama Yesus, mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dunia, adat istiadat yang salah, pikiran-pikiran yang tertutup pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan terlepas, terjadi kebangkitan. Terima kasih, jiwa-jiwa kami rebut Tuhan menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, inilah hidup kami. Oh haleluya, kami mengucap syukur karena Engkaulah yang menjadi penjunan kami. Engkau Allah pencipta alam semesta dengan segala istinya, yang penuh dengan kebaikan, kekuatan, kuasa, dan keajaiban, kasih yang luar biasa. Terima kasih, kami percaya kepadamu, kami berikan hidup kami kepadamu. Kami juga serahkan semua persoalan yang ada dalam kehidupan kami, beban-beban yang menindih, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang atur hidup kami, Engkau yang bentuk hidup kami. Biarkan hati kami makin hari makin lembut. Ya Roh Kudus, kerjakan hati kami dan hidup kami. Maka kami boleh mendapatkan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bawa kami ke rumah tangga kami, membawa berkat yang dari sorga. Hadirat sorgawi boleh turun atas rumah tangga kami, memberkati setiap rumah tangga kami, mengubahkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga di mana kerajaan Allah hadir di sana. Ora kaya labashikana ya lama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pulang dengan hati gembira, penuh sukacita, damai sorgawi menyertai kami, dan kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku